Nah, ini pembahasan dari soal yang sudah diberikan tadi mengenai time value of money. Soalnya adalah Ali memasukkan uang sebesar 5.500.000 ke bank untuk disimpan selama 2 tahun. Jadi di sini sudah ada jenis uangnya, ya. Berarti ini adalah present value-nya karena di dalam bentuk saat ini gitu ya. Untuk waktu 2 tahun. Ini berarti T-nya ya, sudah ada, kita sudah dapat unsur atau istilah T-nya di sini 2 tahun. Nah, ia mendapat tawaran bunga 25% per tahun. Berarti di sini unsur R-nya sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai uang Ali di tahun kedua nanti? Gitu ya, di tahun kedua. Nah, dari sini sebetulnya kata kuncinya. Jadi nanti pada saat ujian biasanya tidak akan disebutkan berapa nilai present value, berapa nilai future value. Kalian yang harus menentukan sendiri gitu ya. Cuma di dalam soal biasanya ada kata kuncinya. Nah, inilah kata kuncinya. Gitu deh. Berapa nilai uang Ali di tahun kedua, berarti yang akan datang, berarti ini berbicara mengenai future value. Nah, kalau sudah tahu maksudnya adalah future value, kamu langsung buat rumusnya. Siapkan langsung rumusnya. Oh, berarti rumusnya adalah ini. Future value sama dengan present value dikali dengan dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Ya, ini sudah rumusannya sudah seperti ini. Ya. Dimana present value ini berarti uang yang dimasukkan tadi 5.500.000. Kemudian 1 ini memang sudah ada di dalam rumus, artinya adalah 100% uang yang kita masukkan tadi itu ditambah dengan bunganya. Gitu ya. Bunganya itu tadi berapa? 25%. Dipangkatkan dengan tahunnya, T-nya. Nah, kalau yang biasa kita langsung bisa berhitung ya, pakai yang tahunan ya. Jadi langsung kita dapat hasil. Future value yang tahunan itu berarti kalau untuk 1 tahun artinya berarti dia hanya mendapatkan bunga 1 kali karena judulnya adalah future value tahunan. Jadi selama 1 tahun dapatnya 1 kali saja bunganya. Tapi karena di sini soalnya adalah 2 tahun, berarti kita mendapatnya 2 kali. Yaitu dari 1 kali 2. Artinya 1 ini adalah tahunan, 2-nya ini adalah 2 tahun. Untuk 2 tahun gitu ya. Jadi 2 kali. Nah, untuk bunganya cukup dia karena hanya 1 tahunan atau 1 kali dalam 1 tahun, berarti 25% ini harus hanya dibagi 1. Berarti masih tetap nilainya ya, 25% atau 0,25. Langsung masukkan ke dalam jawaban ya. Masuk ke dalam rumus adalah future value sama dengan 5.500.000 dikali dengan, masukkan ke dalam rumus ini ya, 1, nah ini angka 1-nya, ditambah bunganya 0,25 dalam kurung, pangkatnya ini berdasarkan tahunnya yang diminta. Karena kita di sini tahunnya 2 tahun, berarti di sini ya dia pangkat 2. Karena dia 2 tahun gitu ya. Nah, ini untuk yang tahunan ya, karena dia hanya dalam 1 tahun itu dia 1 tahun ini, ini kok saya 2 tahun ya. Oh iya, karena dia 2 tahun kan, dari 2 tahun jadi 2 kali. Nah, pangkatnya makanya jadi pangkat 2 ya. Didapatlah hasil 8.993.750. Nah, ada nggak dari kalian yang dapat segini tadi ya? Nah, nanti saya cek lagi di jawaban kalian ya. Lalu kalau yang 6 bulan bagaimana? Nah, 6 bulan berarti kalau lihat di timeline ya, dalam 1 tahun itu 6 bulan berarti dia 2 kali dapat bunganya, gitu kan? Berarti di sini dalam 1 tahun dia dapatnya 2 kali, 2 kali ini. Nah, tapi soal yang diminta itu 2 tahun di sini. Nah, berarti ya 2 kali 2. 2 kali 2 tahun gitu. Berarti sama dengan 4 kali. Artinya dalam 2 tahun dia akan dapat bunganya sebanyak 4 kali gitu. Nah, untuk rate-nya atau bunganya ya 25% ini jangan hitung-hitung dibagi 4, tapi standarnya saja. Kalau dia 6 bulanan berarti hanya 2 kali gitu ya dapatnya. Dalam 1 periode itu dia 2 kali kena bunga gitu. Makanya hanya dibagi 2 saja, 25% dibagi 2 saja.
ya, karena dia 6 bulanan kan, ada 2 kali kena bunganya. Maka dapatnya di sini 0,125. Gitu ya. Kalau mau dibulatkan menjadi 0,13 juga boleh. Berarti kamu pakainya 2 digit di belakang koma gitu ya. Nah, saya pakainya 3 gini supaya lebih akurat saja gitu angkanya ya. Nah, masukkan ke dalam rumus 5.500.000 dikali dengan, nah dalam kurung 1 tambah bunga yang ini panggil 0,125 pangkatnya. Nah, karena di sini kan harusnya pangkat 2 ya, 2 tahun. Cuma kan dia maunya 2 tahunnya ini, tapi yang kenanya itu dalam 1 tahunnya itu 2 kali. Nah, jadi dia 4 kali. Maka yang dipanggil di sini juga harus 4 kali. Karena hitungannya adalah dalam apa? Loncatannya gitu ya. Dalam 1 tahun itu loncatannya 2 gitu ya. Seperti kelinci meloncat 2 kali. Nah, kalau dalam 2 tahun berarti dia 4 kali meloncatnya. Nah, ini pangkatkan 4. Dapatlah 8,809.937. Nah, kalau 3 bulan bagaimana? Sama saja. Berarti kalau dalam 3 bulanan artinya adalah ya dalam 1 timeline. Jadi 1 timeline itu saya buatnya dalam 1 tahun saja ya. Berarti dalam 1 tahun itu terdapat 3 bulan loncat, 3 bulan loncat, 3 bulan loncat. Jadi di bulan ketiga loncat, lalu nanti di bulan ketiga dapat bunga, di bulan ke-6 dapat bunga, di bulan ke-9 dapat bunga, di bulan ke-12 dapat bunga. Nah, itu berarti dalam setahun itu dia 4 kali dapat bunganya. Nah, bagaimana kalau 2 tahun? Ya berarti 4 kali 2 gitu kan. Berarti 8 kali dapat bunganya. Nah, karena dia dalam setahun itu 4 kali ya, maka standar bunganya juga harus diubah. Yang tadinya 25% lalu dibagi 4 sesuai dengan standarnya ya. Maka dapatlah 0,0625. Nah, sudah masukkan ke dalam rumus ya. 5.500.000 dikali dengan 1 ditambah bunganya ini 0,0625. Nah, pangkatnya inilah berapa kali tadi? Berarti di sini 8 kali, masukkan sini 8 kali. Dapatlah angkanya 8.932.936. Nah, itu kalau yang 3 bulanan. Nah, bagaimana kalau yang 1 bulanan? Nah, dalam 1 bulanan standarnya berarti 1 bulan itu dapat bunga. 1 bulan dapat bunga. Berarti akan ada dapat 12 kali bunga. Nah, gitu ya. Standarnya dulu deh. Nah, tapi karena kita diminta soalnya adalah 2 tahun, berarti 12 kali 2. 24 kali. Nah, standar bunganya karena tadi 12 kali dapat bunga, ini juga 12% kali dibagi dengan 12 dulu. Nah, jadi dapatnya 0,0208. Masukkan ke dalam rumusnya. Di sini 5.500.000 dikali dengan 1 ditambah. Nah, ini masukkan 0,0208. Pangkatnya adalah pangkat yang berapa kali tadi? 24. Jadi dapatnya adalah 9.021.503. Lalu tinggal kalian buat saja ininya. Jadi kalau di dalam jawaban itu kamu misalnya ini kamu tinggal tulis saja tahunan berapa dapatnya. Ya, di sini tahunan tinggal saya copy aja dari atas, copy paste. Ya, tahunan 8.500.000 saya pindah ke bawah ini. 6 bulanan juga dapatnya 8,8. 3 bulanan ini 8,9. Yang 1 bulanan naik jadi 9 juta. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa tabungan Ali kalau dengan bunga 1 bulanan ya ternyata lebih menguntungkan. Ya, dari uang tadi 5.500.000 bisa jadi 9 juta kalau dengan bunga 1 bulanan. Kalau bunganya pakai tahunan cuma dapatnya 8,5 saja gitu. Jadi lebih untung kalau dia pakai bunganya bunga bulanan. Nah, ini gunanya kalau misalnya dia mau investasi ataupun mau nabung, pilih yang bulanan, 1 bulanan karena ternyata lebih menguntungkan. Ya, jadi untuk kalau yang future value di masa datang, pilih yang bulanan gitu ya, karena itu lebih menguntungkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu. Ya. Yang 25 bagi 4, 25 bagi 14 tuh ambil per periode 1 tahun ke Bu?
yang 25% dibagi 12 ini. 12-nya 4 gitu. Iya. Itu per standar. tahun nih. Yang dipakai hanya standarnya saja. Jadi itu memang hitungan standarnya, ya. Jangan digunakan ikut-ikutan yang atasnya, karena nanti yang akan kalau kamu di sini diikutkan dengan 24, ini akan terjadi penilaian double di sini. Yang ada banknya akan rugi gitu. Mereka tidak akan mau karena pangkatnya menjadi double-doublean gitu ya. Gitu. Jadi memang ini yang dipakai adalah standarnya saja. Standar bahwa dalam 1 tahun kalau dia 12 kali ya bagi 12. Nanti yang dipangkatkan nanti setelah sudah dapat hasil ininya, sudah dapat hasil pembagian, baru dipangkatkan selama 24 kali. Nah gitu, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?